Perkenalkan, saya dengan Melva Panjaitan, mahasiswa Gizi Depok, angkatan tahun 2022, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan 7 kebiasaan yang menunjukkan tidak profesional dalam bekerja. Profesionalisme bukan hanya soal jabatan atau pakaian rapi. Profesionalisme lebih dalam dari kata itu, tentang sikap, konsistensi, dan tanggung jawab yang kita tunjukkan setiap hari di tempat kerja. Seseorang bisa sangat pintar, tetapi jika kebiasaan buruk, reputasi dan karirnya akan sulit berkembang. Berikut ini ada 7 kebiasaan yang sering dianggap tidak profesional, lengkap dengan penjelasannya. Yang pertama itu sering terlambat dan tidak menghargai waktu. Terlambat 1 atau 2 kali mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau menjadi kebiasaan, itu menunjukkan kurangnya komitmen. Orang yang tidak bisa datang tepat waktu sering dianggap tidak bisa diandalkan. Bukan hanya soal jam kerja atau masuk jam kerja, keterlambatan membalas email penting, mengumpulkan laporan lewat deadline, atau datang rapat setelah semua orang menunggu juga termasuk bentuk ketidakprofesionalan. Ketika satu orang tidak disiplin waktu, efeknya bisa berantai pada kerja tim. Yang kedua itu banyak alasan, sedikit tanggung jawab. Seseorang yang profesional tidak selalu sempurna, tapi dia tahu cara bertanggung jawab atas kesalahannya. Sebaliknya, orang yang tidak profesional cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain. Misalnya berkata begini, "Aku telat karena macet." Bisa juga tugas belum selesai karena komputernya error. Dan yang terakhir ada bisa juga, "Aku tidak tahu karena tidak ada yang kasih tahu," gitu ya. Padahal solusinya bisa sederhana, berangkat lebih awal, cari alternatif atau proaktif bertanya. Ketika seseorang terlalu sering beralasan, lama-lama orang tidak percaya lagi kepadanya. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi atau sulit dihubungi. Komunikasi yang buruk adalah sumber banyak konflik kerja. Contohnya tidak memberi kabar saat ada kendala, tidak membalas pesan penting, menyimpan informasi sendiri padahal menyangkut tim. Seseorang bisa sangat ahli secara teknis, tapi kalau komunikasinya buruk, orang akan enggan bekerja sama dengannya. Profesional itu bukan hanya bisa bekerja, tetapi bisa bekerja bersama tim. Yang keempat, suka bergosip dan membuat drama. Gosip mungkin terlihat sepele, tetapi ini adalah racun dalam dunia kerja. Orang yang suka membicarakan orang lain di belakang biasanya dianggap tidak bisa dipercaya, karena besar kemungkinan dia juga akan membicarakan kita di belakangnya. Selain itu, budaya drama dalam membuat suasana kantor tidak nyaman dan mengganggu fokus kerja. Perusahaan tidak butuh pembuat masalah, tetapi butuh pencari solusi. Yang kelima itu ada bekerja hanya saat diawasi. Profesional sejati bekerja karena rasa tanggung jawab, bukan karena takut diawasi. Sebaliknya, orang yang tidak profesional akan rajin hanya ketika atasan ada, tapi santai saat tidak ada yang melihat. Perilaku seperti ini menunjukkan bahwa motivasi berasal dari luar pengawasan, bukan dari dalam integritas. Kalau terus seperti ini, dia tidak akan percaya untuk memegang tanggung jawab yang besar. Yang keenam itu ada menolak belajar dan tidak mau beradaptasi. Dunia kerja selalu berubah, teknologi berkembang, sistem baru ditetapkan, kebijakan perusahaan bisa berganti. Karyawan yang profesional akan berusaha menyesuaikan diri meskipun sulit. Namun orang yang tidak profesional sering berkata, kayak misalkan, dari dulu cara kerja saya seperti ini. Ada yang juga, kenapa harus diganti? Yang lama kan udah cukup. Terus ada juga yang bisa berkata, ini bukan tugas saya. Kalimat seperti itu membuat seseorang terlihat kaku dan tidak visioner. Di dunia kerja modern, kemampuan belajar lebih cepat penting daripada kemampuan yang sudah usang. Yang ketujuh itu mengeluh tanpa memberi solusi. Setiap pekerjaan pasti ada tantangannya. Mengeluh wajar, tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa memberikan solusi, itu hanya menambah masalah. Perbedaannya sederhana. Yang pertama, orang tidak profesional, sistemnya jelek. Yang kedua, orang profesional, sistemnya lemah di bagian ini. Saya punya usulan untuk memperbaikinya. Lingkungan kerja bukan tempat mencari pelampiasan emosi, tetapi tempat menciptakan hasil. Kritik itu baik, tapi harus disertai sikap membangun.
Dari kesimpulan 7 poin tersebut mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar terhadap reputasi kita. Orang profesional bukan berarti tidak pernah salah, tapi dia sadar mau memperbaiki dan selalu menunjukkan integritas dalam setiap tindakan. Kalau mau berkarir kembang, bukan hanya kemampuan teknis yang diperbaiki, tetapi kebiasaan dan karakter juga harus ditingkatkan. Sekian penjelasan saya mengenai 7 kebiasaan yang menunjukkan tidak profesional dalam bekerja. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya. Semoga dengan penjelasannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.